Kita semua tahu lah ya rasanya diuji sama kegagalan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ujian yang sesungguhnya, yang paling tersembunyi justru datang pas kita lagi sukses-suksesnya? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya aneh ya. Masa iya, sukses kalau lebih sulit? Tapi coba deh renungin sebentar. Gimana kalau ternyata ujian terberat dalam hidup ini bukan soal gimana cara kita bangkit dari kegagalan, tapi justru soal gimana kita tetap membumi waktu berhasil? Yuk kita dalemin sama-sama. Untuk ngerti ini, kita perlu kenalan dulu sama satu konsep kunci, rasa aku. Gampangnya, ini tuh ego. Bagian dari diri kita yang ngerasa identitasnya itu ya kemampuannya, pencapaiannya, atau hartanya. Dia yang suka bisikin di kepala, gue hebat ya karena gue pinter. Ironisnya, makin kencang kita pegang identitas ini, kita malah makin rapuh loh. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba lihat konsep ini bekerja di kehidupan nyata, lewat sebuah cerita. Kenalan yuk, ini dia kisah si Rudi. Jadi si Rudi ini dari kecil udah langganan jadi bintang kelas. Prestasinya di atas terus. Nah, identitas dirinya atau rasa akunya itu nempel banget sama label si pintar. Makanya tujuannya pun harus yang paling susah, yang paling bergengsi, masuk kedokteran. Bukan karena panggilan hati, tapi lebih ke pembuktian tertinggi atas kepintarannya. Dan pas lagi di puncak-puncaknya ambisi, disitulah ujian pertama datang. Sebuah momen yang bisa aja ngeruntuhin seluruh fondasi identitas yang udah dia bangun belasan tahun. Hasilnya gimana? Gagal! Untuk pertama kalinya seumur hidup, Rudi si jenius ditolak. Dia nggak diterima di fakultas kedokteran. Kebayang nggak? Rasanya kayak ditampar sama kenyataan. Dan rasa akunya sebagai si paling pinter, itu langsung diserang, tepat di jantungnya. Nah, disinilah poin paling pentingnya. Peristiwa gagalnya itu sendiri sebenarnya netral, cuma sebuah fakta. Ujian yang sesungguhnya itu bukan di kegagalannya, tapi di respons Rudi terhadap kegagalan itu. Ini dia tes murni buat egonya. Di depan dia tuh ada dua persimpangan jalan. Jalan pertama, jalan nafsu yang dikendalikan sama ego. Kalau lewat sini, gampang, tinggal salahin aja semuanya. Orang tua, guru, sistem, apapun deh. Pilihan kedua adalah jalan fitrah. Jalan kembali ke diri yang jernih. Di sini pilihannya beda. Refleksi, menerima keadaan, belajar dari situ, dan jalan lagi dengan lebih bijak. Oke, anggaplah Rudi berhasil lewatin ujian pertamanya dan bangkit. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Justru disinilah plot twistnya. Ujian berikutnya datang lagi, bukan dari kegagalan, tapi justru dari kesuksesan yang dia raih. Jadi, ceritanya gini. Setelah lulus cum laude, Rudi dapat kerja di firma konsultan internasional yang top banget. Pekerjaan impian. Tapi, dia nemuin realitas baru. Politik kantor. Dia lihat, kok bisa ya orang yang kemampuannya di bawah dia malah dapat promosi. Rasa akunya terluka lagi. Akhirnya, dia mutusin buat kompromi. Dia ikut bermain dalam politik itu dan, benar aja, karirnya langsung meroket. Anda lihat kan polanya di sini? Ujiannya datang lagi tapi bentuknya beda. Dulu rasa akunya nempel ke kecerdasan akademis, sekarang nempelnya ke kompetensi profesional. Jadi ketidakadilan di kantor itu bukan sekedar masalah karir, itu tuh serangan langsung ke identitas barunya. Ini adalah ujian spiritual yang nyamar jadi kesuksesan karir. Dan disinilah kita sampai ke sebuah gagasan yang indah banget, bahwa ujian-ujian kayak yang Rudi alami, baik itu kegagalan maupun kesuksesan, sebenarnya bukan hukuman. Coba deh anggap itu semua sebagai pesan pribadi, sebuah surat cinta dari semesta yang dirancang khusus cuma buat kita. Sekarang yuk kita tarik pelajaran dari kisah Rudi ini ke skala yang lebih luas. Soalnya ini bukan cuma tentang dia, ini tentang prinsip universal. Satu peristiwa yang sama bisa jadi ujian yang beda-beda banget buat setiap orang yang ngalaminnya. Kita ambil contoh tadi, promosi yang nggak adil di kantor. Buat Rudi, yang ngerasa lebih pantas, ini ujian buat ego profesionalnya. Tapi gimana sama atasannya? Buat si bos, ini ujian soal integritas dan keadilan. Terus, rekan kerja lain yang cuma lihat kejadian ini, buat mereka, ini ujian keberanian dan solidaritas. Satu kejadian, tapi jadi ujian yang beda-beda dan custom-made untuk tiap orang. Jadi ini dia intinya, ujian hidup itu nggak pernah acak. Setiap tantangan yang datang itu dirancang dengan sangat presisi, disesuaikan dengan cerita hidup kita, dan selalu menargetkan titik di mana rasa aku kita paling kuat nempelnya. Dia tahu persis di mana harus menekan.
Setelah kita paham semua ini, sekarang bolanya ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi kenapa sih ini terjadi sama gue, tapi berubah jadi, oke, gue mau respons ujian ini gimana? Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Pertama, ingat ya, kesuksesan dan kegagalan itu cuma dua sisi koin dari ujian yang sama untuk ego kita. Kedua, kita selalu punya pilihan, mau merespons dari nafsu atau dari fitrah. Ketiga, lihatlah setiap peristiwa sebagai pesan personal untuk pertumbuhan kita. Dan yang paling penting, langkah pertama untuk lulus ujian adalah sadar dulu kalau kita memang sedang diuji. Sebagai penutup, yuk kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Pakai kacamata ini, coba lihat hidup Anda sekarang. Ujian apa yang sebenarnya lagi datang? Dan pada bagian mana dari rasa aku Anda, ujian itu sedang mengetuk?